جواد الكريم العزيز الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن التقويم ودبر الأمور بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي ألهمني رشدي ألهمني رشدي وقني شر نفسي إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Alhamdulillah. Sahabat semuanya, pencinta kitab Al-Husuf fi Shalah dan pencipta pengamal salat husu, insyaallah kali ini setelah asar, tadi setelah salat asar kita langsung kajian karena waktu yang sangat tepat untuk tazkiyah, karena kita akan mengikuti bagaimana proses saumnya ini. Memang kita akan praktekkan langsung karena ini ilmu amalan yang langsung. Jadi puasa yang kita rasakan hari ini sampai kita merasakan yang kemarin saya jelaskan tentang bagaimana ketika kita adanya perjumpaan, justru kita menunggu-nunggu proses jiwa yang sudah tersingkap, proses jiwa yang sudah mulai bisa mampu menangkap petunjuk Allah. Karena saat sekaranglah ketika hati dibersihkan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang bersihkan jiwanya. Hari ini kita dibersihkan oleh Allah sampai apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang diberi ilham takwa oleh Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah buatkan jalan keluarnya dari kesulitannya, dari problematikanya, dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, sekaligus Allah juga berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini yang barangkali kita harus tanamkan kembali. Kenapa ini yang harus saya awali? Karena puasa hari ini hari kedua ya. Hari kedua ini menghantarkan jiwa kita. Karena diamnya kita satu hari tidak boleh berkata kotor. Diamnya satu hari kita tidak boleh memikirkan yang jauh-jauh, kecuali kita harus membersihkan hati kita dan kita bisa mengamati diri kita. Balil insanu ala nafsihi basirah. Ketahuilah dalam dirimu ada basirah. Basirah itu artinya yang mampu melihat hati kecilmu, mampu melihat lintasan-lintasan pikiranmu, mampu melihat perasaan-perasaan yang tidak baik itu. Itu disebut basirah. Di situ muncul dari nur Allah. Jadi kita mampu ada satu basirah yang mesti kita rasakan, yang mampu menangkap petunjuk-petunjuk itu. Nah, dengan dibersihkan hati kita dengan puasa ini, nah itulah kita bisa merasakan. Hari kedua ini, mudah-mudahan kita sampai bisa merasakan bagaimana kita ketika berdiri, fungsi daripada puasa itu mampu menangkap petunjuk Allah. Itu berupa ilham. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha. Makanya selalu saya ulang-ulang bab ilham ini, karena saya khawatir setiap kajian yang kita sampaikan ini hanya sekedar batasan pengetahuan.
Ini yang jadi problem kita ini. Padahal setiap kajian kitab Al-Khusyuk fi Shalah maupun ayat yang kita baca itu cerita tentang bagaimana keadaan jiwa kita. Nah, keadaan jiwa kita itulah menunjukkan diri kita sendiri sebenarnya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha. Jadi demi jiwa yang telah disempurnakan oleh Allah itu ada dua ilham. Yang pertama, fa'alhamaha fujuraha, maka Allah ilhamkan kejahatannya. Jadi kalau kita mulai dari sini startnya pengajaran ini, pemahaman ini, fa'alhamaha fujuraha, maka Allah ilhamkan, Allah turunkan ilham kepada jiwa fujuraha, kejahatannya, ilham kesesatannya, ilham dorongan berbuat yang tidak baik. Ada satu dorongan, ini yang disebut kateksis. Ada satu dorongan yang sangat kuat, yang kita tidak mampu, pikiran saya tidak mampu menghalaunya. Marah itu muncul begitu saja, betapa kuatnya. Nah, puasa salah satunya adalah untuk menghalau itu, meredam itu semua, menghilangkan, bukan menekan, tapi menghilangkan. Jadi suatu keadaan illa ma rahima rabbi, kecuali Allah berikan rahmat kepada hati yang telah dicerahkan tadi itu. Wa taqwaha, maknanya Allah juga berikan ilham takwa. Berarti ada dua pilihan, kita boleh memilih. Ilham fujur, kalau ingin dapat ilham fujur, jadi kalau Allah berikan ilham fujur berarti Allah marah terhadap kita. Kalau kita marah, Allah pun marah terhadap kita. Ini yang maksudnya, sehingga ilham fujur masuk begitu saja, cepat begitu saja. Yuk kita mulai dari situ. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang bersihkan jiwanya. Nah, sekarang kita puasa, kita bersihkan jiwanya dengan diam berpuasa. Nah, kalau kita diam satu hari kemarin, tak hari kemarin ya, lalu kita diam, benar ini shaim, saya berpuasa, menahan semuanya dan kita ingin lepaskan. Tazkiyah itu artinya melepaskan hawa kita. Nah, kita suka bingung. Sementara harus kerja, kan pakai hawa nafsu. Sementara harus kerja, harus bekerja dan bekerja. Ada aktivitas dan aktivitas. Bagaimana akan menghilangkan aktivitas itu sedangkan itu muncul dari hawa nafsu, muncul dari hawa. Makanya saya katakan, kenapa Allah katakan illa ma rahima rabbi. Nafsu itu tidak boleh dihilangkan. Dorongan itu tidak boleh dihilangkan, tetapi illa ma rahima rabbi. Kecuali Allah berikan rahmat kepada nafsu itu. Makanya di sini bagaimana marah yang dirahmati? Namanya tidak marah. Ketika Sayyidina Ali ketika berperang, saat beliau tidak menggunakan amarahnya, tidak menggunakan nafsunya, ia hunuskan pedang, ia bertempur mati-matian sampai saling membunuh antara mereka, sehingga kita. Tapi suatu ketika Rasulullah, Sayyidina Ali mengalami suatu problem sedikit tentang masalah emosinya. Di saat orang ketika sudah mau ditebas dia terjatuh, lalu ketika terjatuh si orang musuhnya tadi meludahi wajahnya gitu. Ketika mulai di wajahnya terasa tuh, aduh, emosinya terasa tuh. Jadi kita bandingkan antara tadi kita berperang, ia tidak gunakan hawa nafsunya, tetapi ketika diludahi sudah urusannya tentang pribadi, perasaannya kena itu. Maka ketika itulah Sayyidina Ali tidak menebas leher lawan lalu dia pergi. Kenapa? Engkau pergi meninggalkan saya ketika saya ludahi. Saya tidak berperang kalau ia gunakan hawa nafsuku. Nah, artinya berperang juga menggunakan tenaga seperti Rasulullah. Walam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Walam taqtuluhum, bukan engkau ya Muhammad yang berperang, walakinnallaha qatalahum, tetapi Allah lah yang berperang. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama.
Bukan engkau yang Muhammad melempar panahmu ketika engkau melempar panah itu. Tetapi Allah lah yang melempar panah itu. Artinya di saat Rasulullah berperang, ia tidak gunakan hawa nafsunya, tetapi Allah lah yang berperang. Tenaga Allah, kekuatan Allah. Jadi jiwa dan pikirannya bukan karena Muhammad, tetapi karena Allah, sehingga ia digerakkan oleh Allah. Itulah kemurnian jiwa. Ia tetap berperang, ia tetap bekerja, ia tetap berkantor, tetapi ia tidak gunakan hawa nafsunya. Nah, fungsinya puasa ini untuk ingin menghilangkan nafsu, tapi tidak menghilangkan kegiatannya. Jadi bukan akhirnya, wah kalau aku sudah tidak punya nafsu, bagaimana aku bisa makan? Kalau aku sudah tidak nafsu, gimana aku bisa kerja? Bagaimana saya jadi tentara? Tentara pun demikian. Jika gunakan nafsu, ia akan menjadi bermasalah dalam jiwanya. Itulah perbedaannya. Hawa nafsu dan bukan hawa nafsu. Maka dibutuhkan rahmat Allah yang masuk dalam hatinya. Sehingga ketika bergerak, bekerja, berperang, berkegiatan, semua tidak gunakan hawa nafsu. Yaitu dengan keadaan puasanya tetap bekerja semuanya. Maka hari ini kita akan masuk ada satu keadaan yang perlu kita hadapi untuk tema kali ini, yaitu bagaimana kita menghadap Allah di saat sholat. Bagaimana kita sampai bisa merasakan getaran hati kita dengan Allah. Kenapa saya selalu hubungkan puasa dan hubungkan dengan sholat. Selalu ya, karena kita ada tarawih. Hubungannya sholat dan puasa sama. Dalam puasa ini praktek lahiriah dan batinnya. Satu dulu kita pakai. Saat berpuasa, bagaimana puasa yang kita lakukan? Apa bacaannya? Kan tidak ada bacaannya. Hanya diam, menahan rasa marah, menahan makan, menahan minum. Apa prakteknya? Puasa, diam. Gelora jiwa ditahan dan dilepas. Untuk apa diam? Maka tawasakana. Diam, tenang. Merasakan ruhnya berjalan. Orang berpuasa ketika terdiam sekarang itu. Apa kenikmatan apa ketika berpuasa? Menunggu apa jam segini? Menunggu ketemu Allah. Menunggu perjumpaan dengan Allah. Kenapa bisa berjumpa dengan Allah? Karena hawaku, inna nafsa la'ammaratun bisu' sudah hilang. Dorongan berbuat yang tidak baik dicabut sama Allah, digantikan rahmat. Apa itu rahmat? Igtanimud du'a inda riqati fa innaha rahmah. Segera kau berdoa ketika ada getaran lembut dalam hatimu. Jadi rahmat itu dapat dirasakan. Bagaimana? Ightanimu du'a inda riqati, saat riqah itu turun. Riqah itu getaran lembut dalam hati di sini. Ada kelembutan dalam hati. Itulah rahmat kata Allah. Fa innaha rahmah. Itu yang mesti kita coba ya. Maaf. Baik. Saya sambungkan lagi. Di saat Rasulullah berdiam diri, bertahannus, apa yang dicari? Di saat pula Nabi berada di gua Thur, apa yang dicari? Yaitu perlindungan. Di saat bersama Allah, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau bersedih hati. Ini kaitannya dengan ketakutan, ancaman yang mencekam. Maka Allah turunkan ayat, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau sedih hati. Gampang kan? Penjelasannya gampang kan? La tahzan, jangan kau sedih. Innallaha ma'ana,
sesungguhnya Allah bersamaku. Apa prakteknya? Saya berada di Gua Thur bersama Abu Bakar, bersama Rasulullah, dan saya bayangkan kita bersama Rasulullah. Dan kita dapat ujangannya, jangan kau sedih, jangan kamu takut, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita semuanya. Apa rasanya? Saya punya bayangan di situ Rasulullah, di situ saya, bayangan ya. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika diberitahu bahwa innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah turunkan tenang dalam hati Abu Bakar tanpa ada bacaan apa-apa. Tidak baca apa-apa. Allahu ma'i. Sekarang saya tarik ke saya. Bisakah saya melakukan hal yang sama? Saya bersama Allah sekarang. Apa yang saya rasakan? Kita boleh ngomong mengatakan saya bersama Allah, saya percaya sama Allah, saya takut sama Allah. Pertanyaannya, tenang ada enggak? Itu. Seperti tenangnya ketika diancam untuk dibunuh. Jadi yang diukur apa? Ancamannya. Ancaman untuk dibunuh. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar merasakan bersama dengan Allah, sehingga Allah turunkan tenang itu ke dalam hati beliau. Berarti kalimat tenang itu bukan kata-kata. Sama dengan walakinnallaha habbaba. Tetapi Allah turunkan rasa cinta. Apa bacaannya cinta? Sama, tenang, cinta. Sama, kebalikannya, sakit hati. Tidak ada bacaannya. Iri, tidak ada bacaannya. Iri itu diem. Sakit hati itu diem. Kasmaran cinta itu diem. Sedih itu diem. Yang ada bergelora dalam batinnya. Kebalikannya, di saat Nabi bersama Abu Bakar, lalu ada ancaman yang mematikan. La tahzan, innallaha ma'ana. Yang kita ambil apanya? Fa'anzalallahu sakinatahu. Maka Allah turunkan rasa tenang itu ke dalam hati Abu Bakar. Sekarang saya tarik sekarang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir pada Allah hatimu tenang. Kenapa berzikir tenang? Allahu ma'i. Sebab ketika aku sebut nama Allah, Allah bersama saya. Ketemu dah? Saya tarik sekarang. Semua. Yuk kita praktekkan. Rasa tenang itu ada. Nah, bagaimana kalau aku tidak bisa? Bagaimana kalau saya itu tidak mampu merasakan itu? Ini bukan kajian biasa. Ini kajian yang harus kita rasakan. Al-Quran itu merupakan keadaan batin. Menceritakan batin. Cinta itu merupakan batin. Bahagia itu batin. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Bagaimana membersihkan jiwanya itu? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya menyebut nama Allah membersihkan jiwa kita. Tatma'innul qulub. Hati menjadi tenang. Tenang itu bukan bacaan. Tenang itu bukan tulisan. Tenang itu adalah rasa fa'anzalallahu yang turun dari Allah. Sakinatahu. Tenang itu disebabkan Allah yang menurunkan langsung ke dalam hati orang beriman. Oleh karena itu kita akan masuk. Tolong Ustaz bacakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Allah azza wa jalla muqbilan 'ala al-abdi fi salatih. Kita tadi sudah kita jelaskan, kita akan lebih tegaskan satu hadis saja ya. La yazalullah azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi salati ma lam yaltafit. Fa idza iltafata insarafa anhu. Allah itu senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah seorang hamba ketika salat, selama sang hamba tidak berpaling. Fa idza iltafata insarafa anhu. Apabila sang hamba berpaling hati dan pikirannya, insarafa anhu, maka Allah seketika itu pergi meninggalkannya. Baik, satu hadis saja. Mari setiap kajian hadis yang kita baca, langsung kita rasakan. La yazalullah azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi sholati. Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya. Berarti ada wajah Allah dan wajah hamba. Dua wajah, dua batin. Wajah tu wajhiya, kuhadapkan wajahku, benar-benar kuhadapkan. Makanya dikuatkan di situ. Wajah tu wajhiya, dikuatkan. Untuk siapa? Lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Artinya tauhidnya kuat. Aku hadapkan wajahku kepada wajah sang pencipta langit dan bumi. Hadap-hadapan. Nyambungnya ke salat. Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hamba ketika sholatnya. Makna la yazalullah azza wa jalla berarti terus menerus. Selama hamba tidak berpaling, getaran Allah, pandangan Allah kepada wajah hamba yang sholat terus bergetar. Ada rasanya, ada rasanya. Berarti ada dua getaran di sini. Getaran ilahi dan getaran diriku saling bertumpu, berpadu. Maka dua batin melampiaskan emosi, melampiaskan getaran cinta di saat sholat. Selama ini pada umumnya kita tidak merasakan getaran itu. Para getaran itu ada. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Taqsya'irru itu getaran. Juluduhum wa qulubuhum, bergetar. Kulit dan hati bergetar. Kenapa kajian macam ini, Quran yang sangat jelas seperti ini, tidak mau kita rasakan? Seharusnya ini dicari. Kita ditantang dengan ayat ini. Sampai kita bisa merasakan getaran sampai terhalus. Ini disebut riqah. Getaran cinta terdalam. Igtanimud du'a inda riqati fa innaha rahmah. Sampai yang terlembut. Getaran yang tadinya keras. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian menjadi lunak. Kulit dan hati melunak. Di saat itu kata Nabi, segera kau berdoa. Igtanimu doa inda riqati fa innaha rahmah. Itulah rahmat. Seringkali kita mendengar kata-kata rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita baca itu. Tapi apa itu rahmat? Sampai sekarang banyak yang belum menyingkap hal ini. Nah, balik lagi kita ya. Bagaimana suasana batin kita
di saat kita berhadapan seperti ini. Anggaplah kita mulai merasakan. Ingat, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Bagaimanapun engkau tidak bisa melihat Allah dengan matamu. Allah tidak bisa dijangkau oleh matamu. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, tetapi Allah melihat. Alladzi yaraka hina taqumu. Dia melihatmu hina taqumu. Kita pegang ilmu itu. Alladzi yaraka. Dia melihatmu hina taqumu, di saat kau berdiri. Baik. Ayat ini kita pegang. Terasa enggak? Alladzi yaraka. Dia Allah yaraka, melihatmu. Saya dilihat Allah. Ada getarannya? Ada. Jadi tidak kosong, ada getarannya. Allah mengirimkan vibrasi cinta. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah nurunkan getaran sakinah. Ada vibrasi. Ada vibrasi yang turun ke dalam hati, yang merasuk ke hati, dan aku menjadi tenang. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan untuk menambah getaran iman yang sebelumnya terakumulasi. Hari kedua kita sholat, hari kedua kita puasa, dua-duanya kita pakai. Tenang di saat kita berpuasa dapat, tenang di saat sholat kita dapat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang turunkan tenang itu. Makanya kenapa mesti pertemukan dulu? La yazalullah azza wa jalla muqbilan alal abdi fis salati. Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya di saat sholat. Jadi kita ada depan dengan Allah. Makanya ketika Allahu Akbar, menatap wajah kita, tidak boleh pejam mata, menatap dengan batin. Falyushahid, lihatlah biqalbi, dengan hatimu, rasakan pakai hatimu, karena ia tidak bisa dijangkau oleh matamu. La tudrikul absar. Jadi alatnya bukan mata. Falyushahid biqalbi. Perhatikan ayatnya. Kemana diturunkannya? Bukan ke mata, bukan ke telinga, bukan pada rabaan, bukan pada penciuman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah turunkan langsung ke dalam hati orang beriman. Terasa. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Juga sama. Cinta itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tapi kuturunkan cinta itu ke dalam hatimu, ke dalam hati orang beriman. Berarti pertama kita dapat tenang turun dan cinta turun. Itu tidak akan hilang-hilang sampai berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, sampai kita ketemu lagi bulan puasa depan. Makanya kenapa puasa sunnah Syawal pahalanya setara dengan puasa 1 tahun, masuk akal. Orang sudah tersingkap hijab, ia mampu menangkap getaran dan nikmatnya melampaui makanan yang kita makan. Nikmatnya melampaui cinta yang pernah kita rasakan, cinta melampaui cinta. Kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Bahkan lebih cinta daripada engkau cinta pada abamu. Au asyadda dzikra. Bahkan lebih dari cinta pada abamu, kedua orang tuamu. Artinya melampaui. Jika kita merasakan cinta dengan orang tua, ada rasa. Dengan kasih ada rasa. Kata Allah,
au asyadda dzikra. Melampaui itu, syadid, sangat kuat. Karena melampaui rasa cinta itu, engkau tak pernah akan berpaling dengan cinta-cinta yang lain. Kenapa? Cinta. Makanya kenapa kita gunakan ayat walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, sampai merasuk ke dalam hati itu. Kalau sudah merasuk, tidak akan pernah hilang. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya itu pernah cinta sama Allah. Bohong. Ustaz, saya pernah khusyuk. Bohong. Kalimat pernah itu tidak akan mungkin terjadi terhadap yang mendapatkan. Kalau kita mendapatkan cinta dari Allah, itu tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah hilang, karena dahsyatnya luar biasa, melampaui langit dan bumi. Bayangkan, kita punya kenikmatan melihat alam semesta, kita punya kenikmatan dapat makanan dari Allah, kita pernah punya pengalaman ke luar negeri, ada kenikmatan, kita pernah melihat pemandangan langit penuh kenikmatan. Tiba-tiba kita ditampakkan yang punya alam. Tiba-tiba kita ditampakkan yang mempunyai seluruh alam semesta, bahkan yang mempunyai diriku, sang pencipta diriku. Engkau akan mencari dan engkau tidak akan berpaling lagi terhadap alam, tapi ia akan tetap kepada yang memiliki alam itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ia akan mengatakan inna sholati, sesungguhnya sholat saya, wa nusuki, ibadah saya, wa mamati, mati saya, lillah, untuk Allah. Kenapa? Karena aku ketemu Allah dalam sholat itu, karena aku berjumpa Allah karena dalam sholat itu. Aku ini Rabbus samawati wal ard, Rabb, pencipta langit dan bumi. Ketika aku pada sang penciptanya, berarti aku bersama yang memiliki semuanya. Memiliki jiwa saya, memiliki nafas saya, memiliki kehidupan saya. Berarti orang yang ketemu Allah itu lebih melampaui ketemu dengan yang lainnya. Kembali lagi, saya ulang lagi, saya menggebu-gebu. Saya menggebu-gebu. Kenapa menggebu-gebu? Betapa dahsyatnya keadaan itu. Kenapa? Karena sudah menjadi rasa. Saya khawatir, kenapa kita tidak menggebu-gebu? Karena memang tidak merasakan. Contoh sekali, karena kita mengamati, kita berjalan berangkat ke masjid itu, rasanya kok nggak ada rasanya, itu sedih. Kadang-kadang melamunnya lebih banyak, itu sedih sekali. Kenapa Allah tidak membuka hatiku? Sedih, bukan seneng, sedih. Berarti apa? Ada yang gak benar dalam diriku. Apa yang aku lakukan? Bagaimana? Makanya dengan puasa ini sangat bahagia. Dan puasa ini akan dikupas semua sama Allah, kekotoran hati kita. Maka oleh karena itu, kita pertahankan zikir kita tanpa putus. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi salatih. Jelas ya? La yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi salati ma lam yaltafit. Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya di saat sholat. Dah, pegang itu dulu. Kalau prakteknya bagaimana kira? Kalau kita praktekkan berhadapan, baik itu dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika saya berdiri di hadapan Allah, apa rasanya? Ini saya nggak boleh berpaling. Fa'idha iltafata insaraf anhu. Apabila saya berpaling sedikit saja pikiran, hati, maka saat saya berpaling sedikit saja, meleng, seret, Allah pergi. Bagi seorang yang paham ilmu, dia nangis. Dia akan boleh berteriak dia seperti anak kecil. Kenapa?
ketika kamu berpaling, Allah pergi meninggalkanku. Seorang yang sudah paham ilmu ini, dia pasti berteriak. Ketakutan ditinggal Allah itu pasti mencekam bagi orang yang tersingkap batinnya, mencekam. Kenapa hari ini aku gak dibuka? Kenapa Allah marah kepada saya? Kenapa Allah gak datang? Kenapa Allah gak hadir dalam sholat saya? Kenapa? Karena hatiku telah lalai meninggalkan Allah di saat sholat itu. Astagfirullah. Fa'idha iltafata, maka apabila engkau berpaling, insarafa anhu, Allah pergi meninggalkan kita. Coba bayangkan, saat sholat tiba-tiba melamun. Itu orang yang pernah merasakan, itu tahu rasanya. Tiba-tiba hilang. Tidak mungkin dibiarkan sampai 1 jam. Saat itu pula, seketika itu, dia tarik kembali kesadarannya, dia tarik lagi kesadarannya, sampai Allah mau datang lagi. Jadi di saat itu. Jadi tidak mungkin orang kuat ditinggal Allah dalam 1 menit, 1 detik. Tidak mungkin orang tahan ketika Allah pergi dari hati. Tiba-tiba cinta tidak ada, tiba-tiba getarannya tidak ada, tiba-tiba rasanya hilang. Rasanya melampaui rasa-rasa yang pernah kita rasakan. Ibnu Qayyim mengatakan, rasa itu melampaui rasa yang pernah dirasakan. Bayangkan, kalau boleh kita komparasi, pasti yang dari Amerika pengen merasakan rasa yang ada di Indonesia. Ternyata lama-lama dia nggak betah, pengen pulang lagi. Orang Indonesia pengen Australia, pengen rasakan nikmat di sana, ternyata lama-lama hilang. Pengen kita rasanya ke Perancis, sampai sana rasa itu hilang. Jadi melampaui rasa-rasa yang pernah kita rasakan. Apa yang rasakan? Ternyata rasa itu tak ada di Perancis, tak ada di Indonesia, tak ada di Mekah, tak ada di mana ada tempat kecuali di hati orang yang beriman. Silakan dicoba. Orang akan lari mencari ilmu ini. Orang akan mencari, terburu-buru mencari Allah, ilmu yang dekat dengan Allah. Ketika sholat takbir, ketika beri hadapan Allah, berdirinya saja, 1 ayat saja, 1 ayat saja. Ketika waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu di hadapan Allah. Berdirinya saja. Mungkin kita sering-sering sudah bicara masalah berdiri ya. Tapi sekarang bagaimana berdirinya? Berdiri di hadapan Sang Pencipta. Yang bisa melihat adalah orang yang bersih hatinya. Ketika takbir, nikmatnya melampaui seluruhnya. Nikmatnya melampaui segala-galanya. Kadang-kadang kalau ngomong kayak ini saya ketawa sendiri. Orang percaya gak sih gitu loh. Karena saya percaya, ketawa sendiri. Ini Abu Sangkan ngomong ngelamun apa guyon atau apa gitu loh. Saya kadang-kadang ngomong kayak gitu sendiri. Orang percaya gak sih gitu loh. Kok menggebu-gebu sendiri gitu loh. Saya juga kadang mikir sendiri. Nah lihat gambar saya ya Allah, aku ini bohong gak sih kalau orang gitu loh. Gitu loh, itu yang saya kadang-kadang, ya Allah, orang percaya gak sih dia ngomong gitu loh. Makanya sampai Rasul itu pernah ditertawakan oleh kaum kufar. Sadar gak sih Muhammad itu katanya habis terbang ke langit waktu Mi'raj itu, ditertawakan. Sampai Nabi itu menggebu-gebu menceritakan tentang keadaan surga, tentang keadaan neraka. Menggebu-gebu sampai wajahnya itu berbinar-binar karena pernah melihatnya gitu. Sampai Abu Jahal tuh melihat wajah Nabi itu sambil tersenyum sinis. Coba kau angkat kakimu sebelah kan itu. Bagaimana dia percaya? Oh kakimu sebelah, coba satu lagi sebelah. Angkat keduanya kakimu. Gimana aku percaya sama kamu?
Wong kakimu saja nggak bisa terbang gitu loh. Ini logis. Jadi orang-orang kafir itu logiknya kuat-kuat gitu loh. Nah ini sama. Ketika kita menceritakan Quran ini, bener nggak sih itu? Maka menggebu-gebu sampai kita bisa merasakan bagaimana merasakan itu. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan rasa tenang dalam hati orang beriman dan liyazdadu imanan ma'a imanihim, dan terus menerus. Liyazdadu, dia bertambah, terus melampaui nikmat-nikmat yang pernah dirasakan. Lagi-lagi tertawa lagi, tersenyum lagi. Kalau udah baca itu, orang itu percaya apa enggak sih gitu. Istamir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha amarakum bis-salati. Wa innallaha amarakum bis-salati. Dan sesungguhnya Allah itu merintahkan kamu untuk melakukan salat. Fa idza shallaitum apabila kalian salat, fala taltafitu, jangan engkau berpaling. Itu peringatan keras. Jadi fa innallaha amarakum bis-salati, sesungguhnya Allah itu merintahkan kamu untuk salat. Ketika kau salat, fala taltafitu, jangan kau berpaling. Artinya begini terus. Ya kalau kita praktekkan, kita duduk berdiri begini, ketika kita melakukan hadap-hadapan, itu kita menggetarkan sesuatu. Ada vibrasi saya. Harus ada vibrasi. Kenapa? Ketika saya takbir, harus muncul dari vibrasi. Ada vibrasi saya dulu, ada getaran saya dulu. Ketika Allahu Akbar, seperti orang mencari. Allah kan gak bisa dijangkau oleh mata. Kita cari, pakai namanya. Kata Allah, Qulit Allah, panggil aku Allah. Awit Rahman, atau panggil aku namanya Ar-Rahman. Jadi kalimat Allah kita gunakan untuk memanggil zat sang pencipta langit dan bumi. Begitu saya bilang ya Rabb, ya Allah, ya Allah, Allah mendengarkan. Di mana kau bisa tahu bahwa Allah sudah sampai kepada saya? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah turunkan rasa tenang. Begitu saya panggil namanya, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya menyebut namanya saja. Ala bi dzikrillah, ala bi dzikrillah. Tentu hanya dengan zikir. Tatmainnul qulub. Tenang hatimu. Panggil namanya Allah. Allah. Jadi gampang sebenarnya. Nah, karena cara menyampaikan zikirnya itulah kadang-kadang perlu kesadaran. Seperti apa? Kadzikrikum aba'akum, seperti engkau manggil abamu. Au asyadda dzikra, atau lebih dari itu. Nah itu, maka disinilah sebenarnya prakteknya sederhana. Ketika aku bilang Allahu Akbar, ulang lagi sampai betul merasakan Allahu Akbar. Allahu Akbar, berbisi dalam lagi, dan kita sadar di hadapan kita ada Allah. Allahu Akbar, rasa betul, coba dirasakan. Allahu Akbar, semakin dalam, semakin yakin, semakin dalam dari batin. Allahu Akbar, tapi bukalah hati. Getaran itu ada. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar kulit itu ada betul. Merinding. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian menjadi lunak. Hati itu melunak. Kulitnya melunak. Layyinul qalb. Lunaknya hati. Disitulah lintasan-lintasan itu bisa kita tangkap, namanya khatar. Khatar atau khatar ilham. Ada disebut ilham, muncul petunjuk itu begitu cepatnya sampai ke dalam hati. Karena begitu dekatnya ketika aku bilang uzkurullah, panggil nama Allah, dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Ketika aku bilang Allah, Allah, sebanyak-banyaknya, Allah, Allah.
Itu bersamaan itu anzala sakinah, dia turun tenang. Allah, begitu Allah tenang turun. Allah makin tenang, Allah makin tenang, Allah makin tenang, Allah makin tenang, makin Allah, makin ucapkan Allah, menggetarkan sekujur tubuh. Merinding di sini. Merinding itu bergetar betulan. Itu yang kita harus rasakan. Insyaallah. Dan kita kalau sudah sensitif mampu menangkap rahmat. Iltanimud du'a inda riqati fa innaha rahmah. Segera kau berdoa, kata Rasulullah, inda riqati, ketika hatimu tiba-tiba lunak, kulitnya lunak, tenangnya makin melunak, fa innaha rahmah. Itulah rahmat. Bulan Ramadan ini penuh rahmat, penuh getaran Allah, penuh rahmat Allah dicurahkan. Siapa yang mampu menangkap, bersihkan hati dengan puasa. Di saat kau diam begini, duduk begini, berbaring, berdiri, sambil berjalan, ketika hati tenang, liputan rahmat itu bisa ditangkap. Nanti puncaknya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pas malam Lailatul Qadar nanti puncaknya Allah turunkan malaikat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat membawa apa? Membawa amar-amar Allah, urusan-urusan Allah. Sampai kapan? Sampai malam, tengah malam, sampai jam-jam sore menjelang maghrib sudah mulai turun malaikat itu. Sampai kita bisa mampu menangkapnya, petunjuk itu. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf karena menggebu-gebu karena saking bahwa benar adanya, saking takutnya kajian kita itu kayak apa? Kayak kajian yang mau dibuang gitu loh. Ini menceritakan tentang kajian yang langsung rasa. Kajian yang langsung kita bisa rasakan dan bisa, misalkan gini, kajian ketika taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum, bergetar kulit orang yang takut pada Allah, kemudian tenang hatinya. Itu kan bicara rasa. Bergetar kulit yang takut pada Allah dan hatinya takut, kemudian menjadi tenang hati dan kulitnya. Jadi tenang. Jadi kalau boleh ekspresi pertama itu bergetar semuanya itu. Makanya kata Nabi, manik sa'arrajulun abdi tahatat anhu dunubuhu kama yatahatu anis syajaratil yabisati waraqah. Barang siapa yang bergetar kulitnya karena takut pada Allah, merinding karena takut pada Allah, menggigil karena takut pada Allah, tahatas anhu dunubuhu kama yatahatu anis syajaratil yabisati waraqah. Maka dosa-dosanya seketika itu berguguran sebagaimana pohon yang lapuk dan kering, runtuh rontok. Terus apa rasanya ketika dosa itu gugur? Annal qalba yasiru ilallahi azza wa jalla. Hatinya bisa berjalan, gak ada hambatan lagi dari sebab dosa, gak ada hambatan. Ruhnya, ruhuha wa lubha. Annal qalba yasiru ilallahi azza wa jalla. Hati itu bisa berjalan menuju Allah, gampang, ringan. Saya simpulkan, balon udara ringan, tapi begitu diikat oleh batu, maka balon itu tidak bisa terbang. Ketika batu itu dilepas, maka roh itu seperti ruh itu terbang menuju Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Semoga Allah memberkati kita dengan puasa kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.